Enggak, maksudnya begini. Kalau yang sebenarnya tuh Pierdi Asda itu ngomong nih, saya tidak takut melawan kezoliman. Itu luar biasa. Tapi kan Buya Mayildi tidak zolim. Seorang Buya Mayildi menjadikan pedagang narkoba sebagai datuk. Itu dalam hati saya. Tapi itu bukan wewenang Buya Mayildi, itu kan kerapatan adat artinya LKAM. Iya, artinya ada persetujuan dari kepala daerah. Cara berbicara seorang Pierdi Asda itu atau mulutnya bau tai atau segala macam, ya memang di mulutnya memang ada tai memang. Kita sedang mendorong dua pasangan yang sedang gagal. Daripada pasangan yang pertama kita lanjutkan gagal, mendingan coba orang yang kedua yang pernah gagal yang juga. Pernah gagal juga. Udah. Clear kan? Gitu. Kenapa tidak kita cari juga yang ketiga yang belum pernah menggagalkan apapun? Gelora sudah menyediakan sarana demikian, tapi orang-orang yang ada di daerah kita di Sumatera Barat tidak mengambil peluang itu. Karena Gelora nggak penting di sana. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafar Mulifar dan sebelah saya ada Zul di Mulifar Channel. Kita dialog aja, ngobrol-ngobrol soal pilkada yang sedang marak ya pada hari ini. Itu di Indonesia tanggal berapa sih Zul? Aduh lupa. Ngikutin politik. Bulan Novemberan ya? November, betul. November akhir. Banyak terjadi polemik katanya Pak Buya Mayildi akan melawan kotak kosong lah ya kan. Ternyata memang Pak Pierdi Asda ini berlayar ya Zul ya. Satu hal. Itu berkat dorongan Partai Gelora. Iklan. Orang Gelora. Enggak, kita nggak bisa ini apa, mau nggak mau, suka nggak suka, kenyataannya demikian. Itu kan karena perubahan keputusan MK aja. Kalau nggak coba, nggak ada artinya Gelora. Keputusan MK tidak akan berubah kalau tidak ada pengajuan dari Partai Gelora dan Partai Buruh. Pak Pierdi Asda itu bilang katanya dia nggak takut akan melawan ini Buya Mayildi dalam pilkada. Itu bahasa-bahasa seperti itu gimana menurut Azul? Kurang. Tapi dia orang tegas loh itu. Enggak, maksudnya begini. Kalau yang sebenarnya tuh Pierdi Asda itu ngomong nih, saya tidak takut melawan kezoliman. Itu luar biasa. Tapi kan Buya Mayildi tidak zolim. Gini, kita sebut nama ya. Siapapun dia, Buya Mayildi, siapapun gubernurnya, semuanya zolim. Percaya deh. Semuanya zolim. Gitu? Iya. Kenapa? Di samping kebijakan itu dibuat atau diperuntukkan untuk kesejahteraan, pasti di sisi lainnya ada yang ditekan. Jangan salah, khususnya Sumatera Barat, bencana, musibah, kebijakan, terus mundurnya mental orang Sumatera Barat dalam hal istiadat, agama, kita jangan tutup mata loh. Itu bukan salah pemimpin, siapa bilang? Kesalahan kita bersama, tapi pemimpin wajib mempertanggungjawabkan. Gini deh, saya nggak mau salah satu kesalahan Buya Mayildi di mata saya itu adalah menjadikan Kapolda Sumbar Teddy Minahasa sebagai seorang datuk. Itu bagaimana ceritanya? Kita nggak bisa terima itu, bos. Bahasa saya adalah seorang Buya Mayildi menjadikan pedagang narkoba sebagai datuk. Itu dalam hati saya. Tapi itu bukan wewenang Buya Mayildi, itu kan kerapatan adat artinya LKAM. Iya, artinya ada persetujuan dari kepala daerah. Kata-katanya itu melawan kezaliman, berarti melawan kezaliman Buya Mayildi gitu dong. Oh iya, jadi gini, Ambo sebagai masyarakat Minang, nanti nggak agak di pinggir Minangkabau kan itu kan. Jadi gini bos, kezaliman dalam bentuk itu kan ada kezaliman kebijakan, kezaliman kepentingan. Nah, jadi nggak ada apa-apa kalau dua poin ini Pierdi Asda ini mampu tegak lurus bahasanya ya. Saya yakin Pierdi Asda ini jadi, tapi harus jadi next day leader. Berarti Azul lebih condong mendukung Pierdi Asda nih sekarang nih. Lah iya, kita berapa tahun dari semenjak selesai reformasi itu Sumatera Barat itu tidak punya arah dan tidak punya haluan terhadap kecuali pada saat
gubernur kita tuh Gamawan Fauzi. Gumawan Fauzi. Saya sendiri itu di samping banyak kontroversinya, saya masih mengangkat 2 jempol untuk beliau. Apa sih yang dilihat dari Pak Epiardi Asda ini? Kalau saya malahan lebih luas itu bukan seorang Epiardi Asdanya, tapi melihat sejarah dan historisnya. Menurut saya sih tahu ini benar atau tidak ya, tapi orang yang pernah memimpin Kota Solok maju sebagai orang nomor 1 di Sumatera Barat tuh sedikit lebih wangi gitu loh. Oh gitu ya? Oh Pak Gamawan Fauzi ya. Sementara saya orang Pariaman lah. Pak Pak Gamawan Fauzi, terus Azwaranas ya dari Solok juga ya. Boleh dong, kalau saya melihat kita nggak boleh lupa sejarah. Oh gitu ya. Buya Mahyildi Agam ya. Agam ya. Jadi Agam bagus, tapi pada saat dia memimpin Sumatera Barat, saya melihat banyak terjadi kekacauan dan kerusakan. Iya, menang saya dong. Oh, mentang-mentang dia dari Agam gitu? Enggak, saya Agam bagus gitu. Kan saya bilang Buya Mahyildi selama dia memimpin, saya menyebut nama loh ini, gitu. Banyak terjadi kekacauan dan sebenarnya leader bagaimana seorang pemimpin dalam sebuah daerah itu tuh tidak melihat ada poin plus untuk masyarakat. Oh, berarti kepemimpinan Buya Mahyildi ini gagalnya karena Buya Mahyildinya, bukan karena dia orang Agam kan? Bukan gitu. Tapi saya berharap mudah-mudahan kedepannya orang Solok jadi lagi nih. Oh gitu. Tapi kalau menurut awak sih Buya Mahyildi bagus, tapi sekarang ini kan juga wakilnya Fasko ya, Fasko Rusaimi. Oh gini, saya sebenarnya tuh secara pribadi terhadap Fasko Rusaimi ini saya tidak mengenal. Walaupun dia viral, tapi saya tidak mengetahui lebih detail tentang beliau. Tiba-tiba YouTuber, tiba-tiba Minang. Kalau dia jadi wakil gubernur Sumbar, apa iya? Tapi ini didukung oleh 2 partai raksasa kan di Minang dan Zul. Itu kan kalau Buya kan PKS. Iya. Nah itu kalau Fasko kan didukung oleh Gerindra. Nah sementara kan sekarang ini partai yang memimpin kan Gerindra itu kebijakan-kebijakan itu bisa sampai ke Sumbar dong dengan adanya 2 partai besar ini gitu kan? Iya. Jadi gini, Bos, kalau saya memang berharap pada kali ini, ini pribadi saya, pada kali ini Sumatera Barat khususnya tidak berkontra atau tidak berkontroversi dengan pusat. Agar pembangunan lebih lancar. Itu saya setuju. Terlepas Pak Buya ini dan Fasko ini didukung oleh Partai Gerindra yang akan nextnya itu dipimpin oleh Pak Prabowo. Tapi kita mesti paham satu hal. Maksud saya begini. Ranah Minang Sumatera Barat itu punya kearifan lokal yang unik. Punya masyarakatnya tuh cerdas-cerdas, pintar-pintar, gitu kan. Pastinya itu mereka itu tuh tidak akan mendahulukan kepentingan di atas kesejahteraan, kan gitu kan? Kepentingan rakyat gitu. Iya harus gitu. Kita punya datuk, kita punya. Kepentingan pribadi atas kesejahteraan rakyat. Nah itu. Jadi harapan saya adalah kalau hierarki yang lama yang tadi saya bahas tadi itu Epiardi Asda ini bisa mampu, menurut saya beliau juga akan mampu bersinergi dengan pusat gitu, Bos. Saya berharap sih untuk kedepannya ini Epiardi Asda ini bisa memimpin Sumatera Barat. Itu harapannya? Harapan saya jelas demikian. Nah, saya udah lihat Buya Mahyildi sedikit banyaknya ada poin-poin bagusnya lah ya, ada banyaknya. Fasko saya ngeliat dia punya kontribusi apa dengan yang dia suka marah-marah, dia suka ini itu menurut masyarakat Solo itu gimana? Jadi gini, kalau apa ya, Epiardi Asda ini ya sebenarnya tuh karakter orang ya, dia suka marah-marah, dia suka ini nih, kadang-kadang itu sih aslinya dia itu. Aslinya. Jadi gini, sekarang saya tanya balik deh. Bos Dafan, ini ada John Pandu, ada Epiardi Asda. Contohnya kemana? John Pandu dong. John Pandu dong. Iya. Kita arah pembicaranya ke sini aja, nggak usah belok-belok gitu. John Pandu itu
apa ya, wali kota rasa gubernur. Bukan, bupati. Bupati rasa gubernur. Ya, itu kan, nah, ini yang maksudnya sini. Untuk Nah, gitu. John Kalau tadi saya ditanya, saya merunut hierarkinya yang sudah dari Solo. Gitu. Gitu kan. Tapi kalau dia mencalonkan di Solo lagi, John Pandu apa PR Diasda? Mendingan John Pandu dong. Oh, gitu. Begitu dong. Tadi kan berbicaranya kan saya berbicara hierarki. Oh, gitu. Saya nggak melihat sosok personalnya kan begitu kan. Apa kekurangan Buya Mahyildi, Dazul lihat apa kekurangan PR Diasda dan apa kelebihannya masing-masing gitu. Jadi gini, sekarang saya jawab, nanti saya akan bertanya kepada Pan ya. Kalau kekurangan EPRD Asda ini jiwanya perlu sedikit diservis nih. Karena jiwa kemasyarakatan leader seorang pemimpin itu tidak cukup dengan marah-marah, itu perlu di upgrade lah, gitu. Sementara kalau di Buya Mahyildi ini dia titipan, kalau bisa titipan partai, apa bedanya sih petugas partai yang di pusat dengan Buya yang ada sebagai kepala gubernur gitu. Kita kan tahu pola-polanya partai Buya Mahyildi bagaimana gitu kan. Gitu. Yang bergerak itu kan maunya partai, bukannya maunya Buya. Kalau Buya Mahyildi kan maunya partai, kalau Pak Epi maunya Pak Epi. Nah ini bukan maunya rakyat berarti dong. Nah kalau saya kan orang-orang yang bagaimana ya, yang haus terhadap sesuatu yang baru, gitu kan, gitu. Karena gini, dalam salahnya seseorang pasti ada poin benarnya, itu dari sisi mana dulu kan gitu kan. Nah, jadi saya menjawab pertanyaannya Pak Davan ini, mumpung suasananya lagi panas ya saya panasin di sini. Tapi Dazul kan orang partai juga. Dazul kan pernah jadi caleg juga kan kemarin di Depok ini. Ya kalau siapa itu? Caleg, tapi ya gitulah yang namanya partai baru ya. Kata pemimpinnya loh, itu ada mau diliatin. Walau saya partai baru katanya kan. Itu makanya kalau kita berpolitik dan berpartai itu, yang pertama mesti cerdas, yang kedua cerdas, yang ketiga cerdas, culas. Nah, culas. Enggak, sebenarnya sosok pemimpin itu kita lihat backgroundnya. Dia pernah jadi mimpin apa sebelum jadi pemimpin ini gitu. Mimpin apa sebelumnya gitu. Pengalaman Ambo tuh waktu kalau ada karyawan baru yang mau mendaftar, saya nanyakan, tahu nggak, terakhir pertanyaan saya dulu. Apa? Sebelumnya Anda bekerja di mana? Atau apa kegiatan Anda sebelumnya? Oh gitu ya. Iya. Ya kan, itu kan benar kan? Gitu. Ya jadi kalau seseorang itu sebelumnya backgroundnya adalah pesuruh atau penjilat, pada saat dia ditunjuk sebagai pemimpin, karakter itu nggak bakalan hilang, bos. Kalau dibawa bakso kasai, anjing yang bisa makan ciri, tetap dibawa kamar. Dibawa buru ciri. Nah, babinya jari dah. Ciri jari. Gitu. Kalau menurut awak, dua sosok yang sangat luar biasa sekali kan. Kalau Buya Mahyildi dengan cara-cara islaminya, dengan syariahnya, dengan cara sopan santunnya, tapi memang ada sedikit kekurangan kalau menurut awak. Tapi dengan adanya Partai Gerindra di situ, Vasco mungkin kan Andre Rosiade ya. Yeah. Awak tahu sendiri Andre Rosiade juga lumayan bagus dalam menjadi anggota dewan ya kan. Jadi gini, saya buka kemasan politik sendiri ya. Tujuan dari politik itu adalah mereka bekerja untuk merebut kekuasaan. Itu tujuan partai politik. Adanya partai politik itu bagaimana dia merebut kekuasaan. Entah itu dari orang lain, entah itu dari periode sebelumnya. Sementara adalah partainya itu adalah kelompoknya kan begitu kan, gitu. Jadi kalau partai A mendukung ke si Andre Rosiade, mendukung ke Buya, mereka ingin menancapkan kuku mereka atau mereka ingin memegang kekuasaan secara keberlanjutan. Hanya itu gitu. Kalau masyarakat melihat kan, oh si itu bagus ya bagus. Berarti nggak ada pengaruhnya buat rakyat dong, siapapun jadi pemimpinnya itu dong. Nah, jadi kita kembali lagi ke Piada dan Buya tadi ya, kembali lagi tuh. Secara leadership, seorang kapten itu tuh pasti mengerti dengan mesin, pasti mengerti dengan manajerial, dan pasti mengerti dengan arah angin dan seterusnya. Internal dia paham,
keluar eksternal dia paham, manajerial dia mengerti, semuanya dikuasain. Laut, ombak, angin, Dia air dan kapalnya. Itu menurut saya adalah poin plus untuk EPRD Asla. Gitu. Tapi dia sedikit mungkin cara berbicara ya. Cara berbicara seorang EPRD Asra itu atau mulutnya bau tai atau segala macam, ya memang di mulutnya memang ada tai memang. Jadi Otoriternya. otoriternya begitu. Jadi gini bos, gitu. Seorang pemimpin itu Tapi apa cocok dengan gaya dengan pemimpin karakter seperti itu, Sumatera dengan Barat. karakter Sumatera Barat Iya sendiri? gitu kan. Jadi gini Bang, Bos Davan gitu. Kita kan sedang mencari pemimpin berskala nasional, bukan berskala lokal kan. Nah, kita buka sedikit lah, gitu kan. Artinya tuh bagaimana Sumatera Barat bisa bersaing dengan Jawa Timur, bagaimana Sumatera Barat bersaing dengan daerah-daerah lain. Jangan kita berbicara Sumatera Barat dibandingkan dengan Pariaman, Pak Solo, udah kita buka sedikit lah gitu kan. Kalau saya, contohnya kalau anak-anak muda ini kalau lagi rapat nih, kalau dulu kan Assalamualaikum yang saya hormatin Pak Kepala Desa, Pak RT, Pak Anan, panjang tuh. Sekarang kalau saya maunya itu adalah bukannya tidak menghargai orang tua dan selamat siang, apa kabar bro? Kita langsung aja ya. Enak kan, to the point gitu. Jadi bukan kita menghilangkan kearifan lokal kita, tapi pada saat apa kita berkontribusi dan apa tujuan yang kita raih, seperti itu. Konon kabarnya dia mencokolkan orang-orang terdekatnya untuk mengisi setiap lini yang ada di Kabupaten Solo itu. Sampai dia berfoto sama wakilnya aja tidak. Nah itu apakah cocok dengan kultur untuk di Sumatera Barat itu? Nah ini nih, ini artinya itu dia sedang membawa culture Sumatera Barat. Kenapa? Kalau orang Sumatera Barat, kalau jadi pemimpin, jadi presiden nih, satpamnya pasti orang awak. Berarti Jampan itu satpam? Maksudnya? Kan begitu kan, orang awak kok kalau bisa kalah mengadil lapen ke orang. Oh gitu. Jadi harus cocok gitu. Cocok gitu. Nanti wakilnya dibuang dan nanti yang diangkat orang-orang Daki saja. Jadi maunya mana orang luar? Enggak, bukan orang luar, kan banyak yang berpotensinya lebih memikirkan orang terdekat daripada orang yang berpotensi kan gitu. Inilah yang saya lihat, yang saya tatap itu adalah visioner leadershipnya. Selagi tidak orang-orang itu tuh tidak bermasalah dalam tanda pertanggungjawabannya. Kalau jadi gini Pak Davan, kalau saya pun menjadi leadership nih, saya sudah tahu kemapanan seorang Davan, pahamnya di sini. Terus karena saya tidak tahu kemampuan orang luar, makanya yang saya tahu yang saya ambil. Saya kasih tantangan, saya kasih challenge. Dalam 5 tahun ke depan siapapun, kita udah melihat ekonomi Sumatera Barat itu naik apa turun. Dari belakang sampai sekarang. Ya, kita melihat indeksnya itu bukan pada saat ini ya, gitu kan. Itu kan kita kan punya neraka, punya perbandingan, gitu kan. Jadi tapi emang Indonesia itu sendiri yang menurun, Nazul, bukan Sumatera Baratnya. Kata siapa? Kata siapa Indonesia menurun? Terus naik. Salah satu poin kita yang diakui oleh WHO, oleh PBB itulah Indonesia itu tuh cepat keluar dari COVID. Artinya Indonesia ada nilai plus dong. Cepat dari COVID. Iya gitu. Entah siapa yang produksi COVID kita nggak tahu ya. Ya cepat tapi dari yang COVID pasti, yang dibuat-buat sendiri ya. Iya, yang pasti Indonesia itu tuh di mata dunia dengan kondisi pada saat nilai Indonesia itu tuh masih dianggap plus di mata dunia yang pada dasarnya mereka tidak tahu keadaan di dalam. Ya, di Sumatera Barat menurunnya di mata siapa? Kalau saya lihat, kita lihat ekonomi Sumatera Barat. APBD. Coba. Penghasilan. Gitu. Sementara Solo itu termasuk rendah di Sumatera Barat loh. Yang pernah dipimpin oleh. Betul. Kalau gini. Solo itu tuh sebenarnya tuh rendahnya itu pada saat disurvei mereka belum maksimal. Oh, standar ganda dong. Kalau itu standar ganda berarti. Masa ya gitu? Kan sekarang ini. Gini bos. Solo itu semuanya punya. Semuanya Solo itu punya. Punya dong. Danau punya. Kebun punya. Apalagi kecuali laut ya. Laut dia nggak. Kenapa dia masuk rendah? Kotanya bagus. Iya. Kenapa kabupatennya rendah kemarin tuh?
Kalau saya melihat ini politik, bos. Iya, politik. Ya benar, politik, bos. Gitu. Jadi ada standar ganda. Saya melihat masyarakat Solok lebih aman dan nyaman dalam hari-harinya ketimbang masyarakat mungkin ya betul masyarakat Solok pesisir masih dan sekitarnya masih aman. Aman apanya? Udah tembak aja Pak SPRD Asda, kalau udah jadi gubernur mau tolong beresin masalah pupuk gitu aja sekarang kita. Oh enggak gitu, kita seimbang, harus kalau awak harus seimbang. Ini kan kata Dazul tadi bilangnya tentang rekam jejak, tentang Buya Mayeldi gagal Enggak, bukan Buya Mayerdi, bukan kegagalan dia itu karena adanya kepentingan dari dia sebagai petugas, itu yang saya bilang. Itu kan tidak ada kenaikan indeks di Sumatera Barat, sementara bukan tidak ada kenaikan, kemunduran yang terjadi malah kemunduran. Ya, rivalnya ini di Solo. Di Solo pun seperti itu dalam 5 tahun kebelakang sampai ke sekarang ini. Jadi gini. Jadi dua-duanya ini menurut saya adalah pemimpin yang sedang gagal, yang lagi berkompetensi. Iya, betul, saya sepakat itu. Jadi gini. Jadi kuncinya kata-kataan sini, tolong digaris bawah ya. Kita sedang mendorong dua pasangan yang sedang gagal. Daripada pasangan yang pertama kita lanjutkan gagal, mendingan coba orang yang kedua yang pernah gagal juga. Pernah gagal juga. Udah clear kan? Gitu. Kenapa tidak kita cari juga yang ketiga yang belum pernah menggagalkan apapun? Gelora sudah menyediakan sarana demikian, tapi orang-orang yang ada di daerah kita di Sumatera Barat tidak mengambil peluang itu. Karena Gelora nggak penting di sana. Iya betul, gitu. Gelora itu kan gak ada yang milih di situ. Gitu. Bukan sesuatu partai yang ada. Gitu. Tapi jangan salah loh. Beberapa orang pendiri Partai Gelora itu adalah orang Sumatera Barat. Pendirinya. Iya. Itu kita nggak bisa pungkiri dong. Ya, orang Sumatera Barat pendirinya emang seperti itu. Awak itu kan rata-rata kita itu jatuh di sanding rumah, jatuh di dalam rumah sendiri. Jadi gini. Ini saya kunci lagi. Pada saat ini kita sedang mencalonkan untuk jadi gubernur dua orang yang gagal. Nah, kalau saya berprinsip daripada orang yang gagal sebelumnya disuruh ngulang kegagalan lagi, cobalah si gagal yang kedua untuk naik. Ya, hanya itu poinnya. Nah, yang pertama ini gagal, dia skopnya Sumatera Barat. Yang kedua ini gagal hanya Solo, Kabupaten Solo. Iya. Kecil loh. Jadi gini, seluruh kepala-kepala daerah yang ada di Sumatera Barat, kepala dari gubernur, dari kepala bupati, semuanya adalah kepala daerah seremonial semata. Benar. Seremonial. Berarti kita urut lagi dari atasnya dong. Iya kan, si itu udah pernah bilang kalau memang ikan itu busuk dari kepala. Ini presidennya berarti. Iya, sekarang kan bicara Sumatera Barat, ya Sumatera Barat dulu dong. Buya. Iya dong, gitu. Dia tidak mampu mengendalikan bupati-bupati yang ada di Sumatera Barat. Dia pembantu presiden, bupati itu dia punya otonomi ininya sendiri. Report kerjaan mereka itu ke gubernur, Bos. Sementara Buya Mayeldi datang ke Solo harus disuruh minta izin dulu sama Bupati Solo. Songong Buya Mayeldi nggak izin sama Bupati Solo. Itu bahasanya. Ya, artinya EPRD Asda, ya kita sebut nama ya, nggak pakai Bupati Solo ya. Si EPRD Asda ini sedang melakukan, dia sedang merasa sedang berlayar. Orang lain kalau masuk kapal, betul nih bos, ini NKRI bos. Gitu. Kalau dia di atas kapal, masuk ABK yang lain, betul harus lapor dulu. Kalau di Sumatera Barat itulah presidennya. Masa iya Jokowi datang ke Jakarta minta izin dulu ke gubernur? Iya kan itu dia sedang bermimpi. Dia lagi di atas kapal. Oh gitu. Berarti itu yang disebut dengan bupati rasa gubernur. Atau bupati rasa presiden? Sebenarnya itu kalau saya melihat sih atau ngerasa gitu. Tepatnya. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang kita itu tuh menganggap sesuatu itu yang salah, padahal memang salah ya. Emang salah. Tapi orang itu punya maksud unik, tapi dengan cara yang lebih salah lagi. Berarti Buya Mayeldi ini gagal skopnya Sumbar ya? Dia gagal, mendingan kita coba yang lain yang belum pernah gagal di Sumbar, walaupun dia pernah gagal di tempat yang lain gitu ya. Bos, kepala daerah itu bukan seperti kepala keluarga. Kalau kepala keluarga, ada yang punya laki, ayo ndak sarancak laki orang dah, dan tukar aja laki yang lain. Itu kepala keluarga. Tapi kalau kepala daerah, walaupun awak lah pernah dapet laki nang gagal, kapulang kajan dola mau dia ancak pilih awak
laki baru, walaupun lah tahu nggak bakal gagal, minimal nyoba rasa baru, bos. Enggak, itu bagus loh. Sebenarnya mendingan diganti lagi yang baru. Walaupun inyo pernah gagal lo dek bini. Nah pertama itu gitu ya. daripada orang pulang ke janda Bali bilang, nah itu yang Akhirnya Beko banyak jando-jando berikutnya ya, menciptakan kegagalan berikutnya. Makasih itu kenapa kita tidak pilih saja kayak Sultan Rizka gitu contoh. karena Sultan Rizky nggak dapat dorongan, mungkin modalnya kurang kali. Oh, modal. Jujur aja, politik itu bos untuk mencalonkan itu nggak cuma pintar dan bisa, tapi modal, gitu. Modalnya kurang. Modalnya kurang. Tanya aja nih sama Vasco. Berarti dua itu doang tanya, tuh yang berani kuat. nggak ada? Coba tanya dong sama Vasco, berapa dia mengucurkan dana untuk jadi wakilnya Buya? Emang ya? Pasti. Kalau dia bilang nol, berarti dia pembohong dan jangan dipilih. Iya betul. Iya. Itu. Ya, benar. Untuk jadi seorang Tapi wali kota. berarti dengan modal sebanyak itu dia nanti suatu saat akan minta balik modal dulu dong. Lah iya, politik itu begitu bang. Jadi orang untuk mendeklarasikan dia mencalonkan saja itu sudah macam-macam kegiatan partai uruhara dan seterusnya. Udah butuh MC, udah butuh panggung, udah butuh hiburan, tarian segala macam itu. Itu baru mau mendaftar loh, baru mau mendaftar. Nanti pulang dari daftar itu rapat di hotel A, hotel B segala macam, nggak usah munafik lah. Partai nggak ngasih modal. Partai ngasih modal. Partai ngasih modal kalau ada perjanjian balik modal. Lah iya. Gitu dong. Balik modalnya pakai apa? Proyek, jabatan. Tapi Pak John Pandu jadi calon sekarang ini nggak ada duitnya katanya. Iya, kalau Benar nggak sih? Kalau saya sih karena belum ketemu, belum tanya beliau gitu. Mungkin besok Udah tanya sih. Awal udah tanya, katanya nggak ada duit. Nggak ada Cuman ini karena dukungan banyak masyarakat. Mungkin masyarakat ngumpulin duit kali ya. mungkin gitu. Tapi kalau dia bilang nggak ngeluarin duit, omong kosong, bohong itu. Bohong itu. Dajen Pandu bilang aja cuma 3 miliar atau 5 miliar. Oh, cuman ya. Cuman bilang aja nggak apa-apa. Ya, saya tidak mendukung siapa-siapa, saya tidak kenal mereka. Tapi dari omongannya dukung EPRD Asda. Iya, tapi kan saya bilang betul, saya menyampaikan demikian karena jejak. biar dia tahu gimana jadi suami gagal berikutnya. Gitu kan. Menurut Dazul gimana sih harusnya kepemimpinan di Sumatera Barat? Sumatera Barat itu adalah daerah yang unik. Biar dia nggak gagal. Ini kan gagal ini bukan karena seorang pemimpin sendiri, kadang-kadang karena ada lingkarannya, ada circle-nya, ya kan, kelompoknya. Jadi gini, dia pengen membuat kebijakan yang mungkin menguntungkan tapi tidak disetujui oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Gitu. Jadi tolong disimak. Arah pembicaraan saya tadi itu adalah benar berat kata-kata satu saya kayak Epi Adi Asda. Gini, jadi saya berpikirnya begini bos. Seorang pemimpin itu tanpa dipengaruhi atau tanpa tekanan. Saya melihat gaya itu ada pada sosok Epi Adi Asda. Itu sebenarnya. Jadi dia melangkah dengan gaya barbarnya dia. Kita di Sumatera Barat itu kan kadang-kadang kan perlu kesepakatan ini mama, perlu kesepakatan pemuka adat, perlu kesepakatan itu yang mana mengakibatkan kita lamban dan lambat dalam mengambil keputusan atau mendorong sebuah tindakan. Nggak usah minta izin. Bukan nggak usah minta izin, tapi cuekin aja kita, gitu ya. Bukan atau kita melihat memandang tuh jauh lebih luas ke depan, jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam. Contohnya? Itu. Jadi kalau kita melihat nih, saya melihatnya nih EPRD Asda ini misalkan waktu gubernur datang ke Solo ini dia membicarakan begini, butuh semacam izin ya atau basa-basi. Artinya tuh kalau sesuatu terjadi nanti pada saat memimpin Sumatera Barat, artinya itu dia akan mencoba Sumatera tuh mandiri secara ekonomi, mandiri secara bla 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 bla. Dia mencontohkan itu. Iya, bisa jadi hal demikian karena nanti dia sudah menerapkan nanti Prabowo datang ke Sumatera Barat. Oh, tidak demikian. Oh, gitu. Tidak demikian juga gitu kan. Siapa yang berani mengutak-atik presiden? Cuman saya melihat pandangan saya ini adalah sosok background Epi Adi Asda sebelumnya tuh yang notabene itu adalah seorang kapten ya.
kapal oleng kapten gitu ya. Nah gitu, jadi kapten itu terbiasa dia tuh mempertanggungjawabkan kapal itu ke pemilik kapal, Oh gitu. gitu kan? Jadi Dia yang punya. oh dia yang punya, gitu kan? Padahal kita tahu ya Solok itu nggak ada laut ya, tapi dia punya kapal Dia ya, punya kapal. luar biasa. Nah itu sebenarnya poin plus loh, gitu. Bagaimana orang itu bisa menjadi apa namanya, bisa eksis di luar zona dia punya wilayah. Kalau raja kebun mungkin wajar. Nah, jadi kita jangan sampai nggak memilih, tapi kalau saya melihat karakter politiknya Epierdi Asda ini bolehlah dicoba, kan gitu. Oh, boleh kan? coba. Bolehlah dicoba. Bukan berarti Buya Meldi jelek. Kita kan udah lihat nggak jelek sebelumnya gitu loh. Kita udah melihat dia jelek. Tapi banyak yang bilang bagus. Iya orang-orang dia. Oh, orang dia. Orang dia. Rasul bukan orangnya Epierdi Asda. Enggak. Kenal kagak, ketemu belum pernah. Kenapa bisa menilai seperti itu? Kan gini, jadi saya waktu DP orang-orang Solo. waktu dia memberhentikan wakilnya itu apa yang istrinya siapa nah yang Betul. iya pokoknya gitulah gitu kan. Saya melihat ya semuanya kan bicara kepentingan, Ya, bicara berarti kan orang lain masuk kan saudara kita gitu. masukkan saudara. Saya bukan itunya, saya lihatnya sih bukan itunya, tapi saya melihat kan ada keinginan dia untuk bisa lebih maju. Walaupun itu saudara kita. Ya karena dia jadi gini bos, kita akan paham adalah orang-orang yang terdekat kita, itu dulu, gitu kan. Jadi dia copot dokter ini, diambil dokter dari luar, Luarnya salah. Dia kan mungkin dia lebih tahu ada orang yang lebih mampu, yang lebih bisa. Jadi gini, yang dicopot kemarin siapa? Persoalannya itu sepertinya persoalan pribadi yang Kan, dibawa-bawa. di bawah-bawah kan, Nah itu gitu kan. sebenarnya bukan masalah dia tugasnya baik atau jelek. Apa bedanya kepala-kepala daerah yang lain? Seluruh kepala daerah itu, termasuk kepala daerah Pariaman sekarang ini itu pendendam. Iya. Jadi banyak dari kepala-kepala daerah ini yang punya sifat pendendam. Gitu. Tapi Iya. itu yang dibilang nggak sesuai sama kultur di Minangkabau. Jadi gini, kultur Yang milih dia rakyat, tapi dia dendam juga. enggak lah. Dia nggak dendam sama rakyat, dia dendam sama pribadi itu. Ya itu rakyat. Itu tapi pribadi yang dilakukan. Bukan siapa-siapa, dia bukan pejabat. Kalau dia dendam sama rakyat, pupuk ditahan. Itu dendam sama rakyat namanya. Pupuk ditahan atau Jalan tidak dibetulkan. jalan tidak dibetulkan. Ya, tapi kan dia belum merata. Kan tidak. Iya betul, banyak jalan yang rusak di Solok itu, yang belum diajukan untuk anggarannya kan gitu kan. Gitu. Betul itu. Tapi kan kita sadar. Tapi katanya Solok itu APBD-nya merendah. Ya mungkin karena dia hitung-hitung belum cukup untuk benerin jalan yang itu. Berapa banyak orang Solok yang ada di pusat waktu itu? Itu jadi cerminan loh. Berapa orang? Emang sekarang ini banyak orang Solo? Nggak banyak, tapi terikat. Oh gitu. Mengikat. Iya. Kalau yang ini Epierdi Asda ada anaknya gitu. Iya, jadi circle-nya dia udah kebentuk. Oh, berarti bagus juga dong kalau saudara-saudara kita taruhin biar kompak sama kita gitu. Jadi gini, Bos Dapan, siapapun itu bakal jadi kepala daerah, yang namanya masyarakat itu adalah dimanfaatin. Yang namanya politik dinasti itu nggak di Minang, nggak di Jawa, nggak di Sulawesi, Kalimantan. Memang mereka begitu. Harus gitu. Iya, memang mereka begitu. Memang begitu, emang apa Bukan harus gitu, gitu? memang mereka begitu. memang begitu. Memang mereka begitu. Selamain senawa lu ya. Iya. Siapa? Sebut aja Yassin Limpo. Bagaimana dengan dia anak-anaknya? Nah, gitu, dengan istrinya. Siapa lagi? Nggak usah Epierdi Asda deh. Semua sebut di mana aja. Kalau Epierdi Asda melakukan itu, ya saya lebih ya silakan lu mendingan kawin dengan orang baru daripada balik ke jadulamu. Oke. Jadi bisa saudara-saudara semua mengambil kesimpulan dari obrolan ini ya. Terus berjuang, tetap semangat. Tetap semangat. Walaupun dimanfaatin. Ya. Teruslah hidup walaupun tidak bermanfaat bagi siapapun. Siapapun. Ya, oke. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dapan Mulifa dan Mulifa Channel. Dazul. Zulkardi Laporan. Oh ya, di Mulifa Channel.